Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alhamdulillah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul kembali di masjid ini untuk bersama-sama mengkaji salah satu bagian daripada syariat Allah. Alhamdulillah, berkumpulnya kita di tempat ini, di masjid yang mulia ini, berkumpul dalam ketaatan kepada Allah setelah melaksanakan ibadah wajib, yaitu salat maghrib berjamaah, yang kita duduk menunggu salat isya dan diisi dengan talabul ilmi, mempelajari agama. Dan mempelajari agama ini adalah salah satu ibadah mulia, ibadah yang disenangi, dicintai para nabi dan juga para sahabat Nabi. Ibadah yang dapat mendekatkan diri pada Allah karena mengetahui yang halal yang haram, yang mengetahui hal-hal yang dicintai Allah, mengetahui hal-hal yang dibenci Allah, kemudian kita tinggalkan. Di dalam majelis ilmu, rahmat Allah turun dan kita mendapatkan banyak sekali keutamaan-keutamaan, baik di Al-Quran dan juga di hadis Nabi SAW. Artinya waktu yang kita isi untuk duduk di majelis ini adalah waktu yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita kerjakan malam hari ini menambah nilai ibadah kita di sisi Allah pada hari kiamat, dan semoga Allah mudahkan kita menuju surganya insyaallah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan berbicara tentang bulan Dzulhijjah, karena kita insyaallah sebentar lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah. Kalau kita tinggal di kota, maka kita harus tahu bahwa kelebihan tinggal di kota daripada tinggal di desa atau di daerah terpencil, supaya kita dapat bergembira dan lebih senang tinggal di kota. Mungkin di kota jalan yang bagus, di kota sarana prasarana dan semuanya mudah kita dapatkan, atau di kota sinyalnya, sinyal untuk HP itu bagus dibandingkan di desa, atau di kota memiliki banyak rumah sakit, sehingga sangat cocok untuk orang-orang yang sering berkunjung ke rumah sakit. Kalau di desa sulit, jauh, atau banyaknya pasar, atau mudahnya kita mencari makanan dan lain halnya.
Jadi kita harus tahu dulu supaya kita hidup lebih semangat dan kita tahu apa itu kebutuhan kita dan apa saja yang akan kita kerjakan kalau di kota. Begitu juga di desa. Jadi kalau kita mengerti desa, keutamaan desa, maka hidup kita akan senang. Dan kita akan memanfaatkan apa saja yang ada di desa sehingga bahagia. Dan kita tahu persis keutamaan-keutamaannya. Nah, begitu juga ilmu ini apabila kita pelajari maka kita akan bahagia insyaallah. Dan kita akan banyak sekali mendapatkan manfaat dan faedah untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, begitu juga dengan ilmu yang kita akan pelajari malam hari ini adalah tentang bulan Dzulhijjah. Ada apa di bulan Dzulhijjah? Keutamaan apa di bulan Dzulhijjah? Karena selama ini yang kita ketahui bulan Dzulhijjah hanya dimiliki oleh orang-orang yang berhaji. Mereka pergi ke Baitullah, kemudian mereka naik haji, sudah itu saja. Selebihnya paling beli arang sama beli tusuk sate. Nah, ya, persiapan untuk nyate malam hari. Kita tidak tahu rupanya bulan Dzulhijjah ini adalah bulan spesial, bulan khusus yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, Inna iddatash shuhur 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bulan yang ada di sisi Allah ada 12 bulan. Ini di sisi Allah. Fi kitabillah, itu ada di Al-Qur'an. Yauma khalaqas samawati wal ardh, semenjak diciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Minha, di antara 12 bulan tersebut, arba'atul hurum, 4 bulan. Ada 4 bulan yang Allah khususkan. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna, janganlah kalian berbuat zalim di 4 bulan tadi. Berarti 4 bulan itu tidak boleh kita. Kenapa sih? Di 8 bulan yang biasanya apa boleh berbuat zalim? Ya tetap Allah larang zalim. Allah melarang zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya Allah haramkan, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Maka Allah haramkan zalim itu kepada diri Allah sendiri. Wa ja'altu bainakum muharraman, dan aku jadikan di tengah kalian haram juga. Artinya satu dengan yang lain haram untuk berbuat zalim. Ini jelas sekali. Berarti Allah haramkan zalim. Tapi Allah sebutkan lagi di 4 bulan itu jangan berbuat zalim. Padahal umumnya tidak boleh berbuat zalim. Ditekan lagi, jangan. Jauhi zalim. Nah, dari sini sebenarnya sudah kita tahu. Berarti 4 bulan ini khusus. Ya, istilahnya kita berpuasa untuk berbuat zalim. Nah, itu. 8 bulan, ya namanya manusia. Ya, bisa dia berbuat zalim, kadang lupa, kadang dia tanpa dia sadari dia berbuat zalim kepada orang lain. Maka di 4 bulan ini fala tadhalamu, atau fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi sesama kalian. Wa qatilul musyrikina kafah, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka orang-orang musyrik memerangi kalian semua.
orang musyrik, ya, perangilah kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita ini terlalu apa kata istilahnya itu, kita ini penebar rahmat. Allah Maha pemberi rahmat. Rahmat Allah itu ke segala makhluknya, bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada hewan di laut pun Allah rahmati, semuanya Allah beri rahmat. Tapi jelas Allah tidak mencintai orang-orang musyrik yang mereka tidak beriman kepada Allah, tidak mengakui Allah itu pencipta mereka, tidak mengakui yang berhak untuk ibadah itu hanya Allah. Jadi Allah tidak menyenangi orang-orang seperti itu. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatilul musyrikina kafah." Dan perangilah orang-orang musyrik itu semuanya. Kama yuqatilunakum kafah. Sebagaimana mereka memerangi kalian. Artinya mereka orang-orang musyrik jelas. Ya kata Allah, mereka memerangi kita. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini Pak, ini berat, ayat-ayat ini berat ya. Banyak sekali tafsiran daripada ayat ini. Tapi secara zahir ya, pelajaran yang malam hari ini kita ambil adalah tentang 4 bulan khusus yang Allah ya, sebutkan di Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Kemudian di hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan 4 bulan tersebut. Disebutkan kata Rasulullah SAW, minha arba'ata hurum, di 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Nah, tadi tidak boleh zalim, tidak boleh saling membunuh. Padahal membunuh itu dilarang dalam syariat Islam. Tapi di 4 bulan tadi dilarang lagi ya. Keras Allah melarangnya, berarti ya, perbuatan ini bisa mendapatkan murka Allah ya. Bukan hanya dia berdosa, tapi murka Allah, karena sudah dilarang ya. Berbuat zalim di bulan-bulan lain dilarang oleh Allah, tapi khusus di 4 bulan itu jauhi, jangan sekali-sekali kita ya ada keinginan. Makanya harus kita tahu bulan-bulan tersebut. Ketika masuk bulan tersebut, yang biasanya suka berbuat zalim ya, baik kepada istri, kepada anak, kepada pegawai, kepada tetangga, stop dulu ya, atau kepada bawahan ya, stop dulu. Di antaranya kata Nabi SAW, salah kata mutawaliyat, 3 bulan yang bersambung, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Nah, ini bulan Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah ini Dzulhijjah, sebentar lagi insyaallah. Setelahnya Muharram. Nah, 3 bulan berturut-turut ini tidak boleh keinginan kita sedikit untuk berbuat zalim atau membunuh. Tapi di Indonesia ini tidak ada pantangan, begal jalan terus ya kan? Harusnya begal itu sadar ya, di bulan ini dilarang untuk membegal. Karena itulah, karena mereka tidak tahu, harusnya begal-begal ini diceramahi Pak ya. Ayo para begal ya, kumpul dulu, ada kajian khusus. Ya, jadi stop dulu begal-begalan di 4 bulan yang Allah haramkan. Ya, setelahnya gimana? Boleh begal? Tetap tidak boleh. Ya, tapi masya Allah ya, lebih berat lagi di 4 bulan ini. Nah, mungkin kayak gitu Pak gambarannya. Tetap tidak boleh begal itu. Ya. Begal orang itu tetap tidak boleh. War-Rajab, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Nah, 4 bulan inilah disebut dengan bulan haram. Kemudian kita masuk, berarti kita di bulan haram, Dzulqa'dah. Kemudian bulan depan Dzulhijjah haram juga, dan kita akan menyambut bulan
haram yang namanya Dzulhijjah. Kalau disebutkan Dzulqa'dah nanti itu banyak lagi. Mending kita fokus ke satu, yaitu bulan Dzulhijjah. Ya. Apa itu keutamaan bulan Dzulhijjah? Yang pertama, keutamaan itu 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama. Ini ulama sangat kuat sekali berbeda pendapat masalah lebih baik mana, 10 hari di awal Dzulhijjah atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu keras sekali perbedaan pendapat di antara mereka. Ada yang mengatakan lebih baik 10 hari di bulan Dzulhijjah yang awal ini. Ada yang mengatakan tidak, 10 akhir terakhir. Kenapa? Karena ada malam Lailatul Qadar. Maka pendapat yang mendekati dan ini yang kuat di kalangan ulama adalah mereka membagi siang dan malam. Siangnya yang terbaik adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, siangnya. Malamnya yang terbaik adalah 10 malam bulan Ramadan di akhir, yang ada malam Lailatul Qadar. Kalau siangnya lebih baik di 10 Dzulhijjah. Kalau malamnya lebih baik di Ramadan akhir. Nah ini. Jadi untuk mencocokkan, kenapa? Karena hadis-hadis banyak sekali. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan malam yang 10. Nah malam di sini artinya hari, karena dalam bahasa Arab itu malam itu bisa diartikan hari. Hari yang ke-10, ulama menafsirkan ada 3 pendapat tentang 10 yang dimaksud di situ. Yang pertama adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang kedua 10 malam terakhir bulan Ramadan, yang ketiga 10 hari pertama bulan Muharram. Jadi ada 3 pendapat ulama tentang walayalin ashr, 10 hari tersebut. Yang kuat sebagaimana hadis Nabi SAW. Jadi yang namanya tafsir itu Pak masih tetap, tapi tetap tidak bisa keluar dari koridor hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW yang di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innal ashr, sesungguhnya 10 adalah Ashrul Adha, 10 hari bulan Adha, bulan Idul Adha, artinya 10 hari bulan Dzulhijjah. Wal witri, dan witir itu Yaum Arafah. Yang dimaksud dengan witir yaitu ganjil adalah bulan yang di situ ada Arafah, yaitu 9 Dzulhijjah. Wasyaf'i, kan di Al-Quran tadi kan, wal fajri walayalin ashr, wasyaf'i, ada wasyaf'i. Apa yang maksud dengan wasyaf'i itu? Wasyaf'i adalah yaumun nahar, kata Nabi SAW, hari penyembelihan. Berarti menunjukkan surat Al-Fajr itu menceritakan bulan Dzulhijjah. Dari hadis riwayat Imam Ahmad dan Nasai. Dan hadis ini disahihkan oleh Hakim. Jadi ini sudah dibahas oleh ulama-ulama ahli hadis yang menafsirkan bahwasanya surah Al-Fajr itu yang 10 dimaksud di situ adalah menceritakan 10 hari bulan Dzulhijjah. Kemudian itu yang satu, Jadi 10 Dzulhijjah itu sudah Allah sebutkan di surah Al-Fajr. Yang kedua, keutamaan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Nah ini yang mungkin Pak, yang harus kita benar-benar cermati, kemudian kita tangkap peluangnya. Karena hadis ini hadis Bukhari dan seluruh ulama dari zaman Imam Bukhari
sampai dengan zaman kita ini mensepakati bahwasanya hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari itu benar-benar hadis Nabi, tidak bisa dipalsukan. Ya, itu semua benar-benar hadis dari Nabi SAW yang ada di hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamil amal salih fihin habba ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada hari yang amal soleh lebih Allah cintai daripada 10 awal Dzulhijjah. Daripada 10 hari awal Dzulhijjah. Tidak ada amalan soleh di dalamnya yang lebih Allah cintai dibandingkan beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini hadis Bukhari. Kemudian sahabat bertanya, "Qul walal jihad fisabilillah." Gimana kalau jihad ya Rasulullah? Apakah ya jihad itu kan bukan hanya di bulan-bulan ini, ya. Bagaimana kalau ada orang jihad? Apakah bisa kalah dengan orang beramal di 10 hari Dzulhijjah? Dia beramalnya bukan amalan jihad, ya. Dia amalan-amalan yang ada umum yang bisa diamalkan di hari-hari biasa, tapi dia amalkan di 10 hari Dzulhijjah. Ini Pak ya maksudnya. Bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Apakah bisa kalah jihad dengan orang beramal di 10 hari Dzulhijjah ini? Nah itu Pak, ini hadis ini. Kemudian kata Nabi SAW, "Qala wala jihad fi sabilillah." Tidak juga jihad di jalan Allah. Tidak juga. Artinya orang yang berjihad kalah amalnya dan lebih Allah cintai di 10 ini. Kalau saatnya ada hamba Allah yang beribadah di 10 besok, mungkin mulai hari tanggal 1 Dzulhijjah, kemungkinan akhir bulan Juni Pak ya. Iya, tanggal 30 Juni insyaallah mungkin kayak gitu. Nah, orang mulai beribadah di situ. Yang berjihad, seandainya ada yang berjihad, ya, di hari-hari lain orang berjihad kalah amalannya. Itu kata siapa? Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi belum selesai ini hadis. Qala wala jihad fi sabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah illa kecuali yang bisa mengalahkan 10. Jadi seorang hamba beribadah di 10 pertama Dzulhijjah ini bisa kalah. Bisa kalah dia. Dengan apa? Rajulun kharaja bi nafsihi, seorang laki-laki keluar dengan dirinya, wa malihi, dan dia bawa harta, artinya berjihad, wa lam yarji min dzalika bi syai', tidak pulang dirinya dan harta tadi, tidak pulang, artinya gugur, dirinya gugur di medan jihad dan hartanya juga hilang di sana, artinya habis hartanya di medan jihad. Itu Pak. Inilah bisa mengalahkan orang yang beribadah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Masya Allah berarti. Ya, kita sudah tahu. Jadi mulai dari malam, ya, malam 1 Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah itu mulai maghrib Pak. Jadi masuk maghrib itu hitungan 1 Dzulhijjah. Ya, sebagaimana 1 Syawal. Ya, hitungannya maghrib. Berarti ini maghrib tanggal 30 Pak ya. Ya. Nah, kalau benar nanti kita menunggu pengumuman, ya, nanti dilihat lagi yang kita. Tapi biasanya tidak tahu juga, kadang ada juga perselisihan, ya, antara Saudi dengan Indonesia, ya. Jadi kadang-kadang di sana apa namanya sudah haji, di sini masih hari Arafah, kayak gitu kan, tanggal 9, ya. Itu. Tapi ketika masuk 1 Dzulhijjah, maghribnya itu sudah beribadah di sana, amalan-amalan yang kita beribadah di sana itu amalan yang Allah cintai. Bahkan jihad pun bisa kalah dengan amalan-amalan orang yang beribadah di pertama bulan Dzulhijjah. Siapa yang mengatakan hal ini?
Rasulullah SAW di dalam hadis beliau tercatat di hadis riwayat Imam Bukhari. Nah itu Pak. Nanti kalau ada yang nanya siapa yang keutamaan bulan Dzulhijjah, nanti akan keluar. Ya. Apalagi sekarang aplikasi ada di aplikasi Android. Kitab bahkan bukan hanya Imam Bukhari, kitab 9 hadis pun ada di Android. Nah, bisa kita lihat, Masya Allah. Jadi bisa kita cek 9 kitab hadis, Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, Nasai, kemudian Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, Sunan Daraqutni, ya. Dan seterusnya ada 9 kitab Imam hadis. Itu bisa dicari. Nah, Masya Allah. Kemudian apalagi keutamaan Dzulhijjah. Jadi sudah jelas ini. Kalau seandainya tadi orang beribadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah, orang yang beribadah di sana, amalan-amalan itu semua amalan dicintai Allah. Tinggal amalan apa yang kita kerjakan. Insya Allah kalau ada waktu nanti kita sebutkan secara singkat jenis amalan-amalan yang perlu kita kerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah itu nanti insya Allah mungkin sekitar 10 menit ya, 10 menit sebelum azan Isya, insya Allah kita sebutkan beberapa amalan yang kita kerjakan ketika memasuki bulan Dzulhijjah. Apa keutamaan berikutnya? Islam disempurnakan Islam ini. Artinya Islam ini sudah jadi agama yang diridhoi. Islam ini sudah cukup nikmatnya. Ajaran Islam sudah sempurna. Kapan penyempurnaan itu? Di bulan Dzulhijjah. Itu Pak. Jadi Allah berfirman ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, telah kusempurnakan untuk kalian agama Islam telah kusempurnakan. Sempurna sudah. Bagi yang mau masuk surga, Islam sudah sempurna. Ikuti Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sempurna sudah. Surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan nikmatku telah kucukupkan, cukup sudah. Ya, pada hari ini nikmat yang Allah Maha Pemberi nikmat itu cukup sudah pada hari ini. Agama sempurna sudah. Masya Allah Pak. Jadi tidak usah pusing-pusing kita. Apalagi zaman sekarang mudah sekali mengetahui ya itu bagian agama atau bukan, sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Silakan buka mungkin sunnah Nabi SAW. Berarti itu ajaran Nabi SAW. Silakan buka. Sekarang ini masalah zaman ini serba mudah, tapi yang sulit itu ketika kita berbenturan dengan pendapat. Nah ini makanya itu disebut dulu subhat. Ini kadang-kadang yang membuat kita sulit menerima. Ya, Islam itu tidak sulit dan Islam telah sempurna. Ya. Mana dalilnya? Ini dia. Ya, surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian waraditu lakumul Islam dinan, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama. Jadi agama satu-satunya diridhoi oleh Allah, agama satu-satunya yang telah disempurnakan Allah, dan agama yang dicukupkan nikmatnya Islam. Pada hari apa? Al-Yawm kata Allah. Nah, siapa yang bisa mentafsirkan Al-Yawm ini, hari ini kata Allah, itu hari apa? Maka orang Yahudi pernah mendatangi Umar Khattab. Kata Yahudi, ya Amirul Mukminin, tahukah engkau bahwasanya satu ayat di kitab kalian, ini orang Yahudi, kalau itu turun di kalangan kami Bani Israel, kami jadikan hari raya. Hari itu, hari yang disempurnakan agama, hari yang dicukupkan nikmat, hari yang diridhoi Allah agama cuma yang diridhoi itu dia, hari itu. Hari itu kata orang Yahudi, kalau itu turun di kami
di agama kami, agama Yahudi, kami jadikan hari raya. Apa itu kata Umar bin Khattab? Bertanya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab bertanya. Yahudi membacakan ayat tersebut, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, ya, yang kita sebut tadi, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini telah kusempurnakan agama, sempurna. Siapa yang telah menyempurnakannya? Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ini kita ini pegawai semua rata-rata. Kita ini apa namanya? Biasa di kantoran. Gimana menyempurnakan itu surat? Stempel. Dah. Tanda tangan, stempel, berarti sudah klop betul. Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agama ini. Padahal itu. Dan nikmat telah Allah cukupkan dan agama sudah meridhoi Islam. Nah, ini kata orang Yahudi. Maka kata Umar bin Khattab, sungguh kami mengetahui di mana dan kapan ayat itu turun. Kata Umar bin Khattab, ayat itu turun pada saat Nabi sedang berada di padang Arafah di hari Jumat. Itulah disebut dengan haji wada. Ya, haji wada, haji perpisahan Rasulullah. Haji terakhir Rasulullah nasihati para sahabat. Ya. Seluruh para sahabat berkumpul menunjukkan bahwasanya dibacakan Rasulullah ayat ini hari ini, ya, ketika malaikat Jibril memahyukan itu langsung dibacakan oleh Rasulullah pada hari tersebut di padang Arafah di hari Jumat. Kata Umar bin Khattab, dinukil oleh siapa? Oleh Imam Bukhari lagi. Masya Allah, ini hadis benar-benar hadis, ya. Luar biasa, ya. Berarti agama sempurna sudah di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah. Ini keutamaan bulan Dzulhijjah. Kemudian apalagi keutamaan bulan Dzulhijjah? Insyaallah. Keutamaannya ada puasa Arafah. Nah, tahu nggak kita Pak puasa Arafah? Puasa Arafah itu puasa di hari Arafah bagi orang yang tidak haji. Jadi kalau jemaah haji tidak boleh puasa. Jemaah haji, ya, dia beribadah di padang Arafah pada saat tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Orang yang tidak haji seperti kita di Indonesia ini, maka disunahkan untuk puasa Arafah. Puasa Arafah itu adalah puasa ketika kaum muslimin berarafah, itu tanggal 9 Dzulhijjah. Apa keutamaannya? Keutamaannya kata Nabi SAW di dalam di dalam hadis An-Nasa'i, Shaum Asyura yukaffir sanah madiyah. Puasa Asyura itu buat di bulan Muharram, ya, ada namanya puasa Asyura. Yukaffir, ya, sanah madiyah, 1 tahun yang lalu. Menghapuskan dosa setahun yang lalu. Wa shaum Arafah, dan puasa Arafah yukaffir sanatain madi. Dan puasa Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun. Madi wal mustaqbal, yang telah lalu setahun dan mustaqbal setahun. Artinya Pak, dosa-dosa yang kita banyak kerjakan, ya, dari dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar itu dihapuskan Allah dengan taubat. Mudah sekali, ya. Seandainya kita dulu membunuh, itu dosa besar. Caranya taubat. Taubat itu gimana? Taubat itu kita pertama menyesal. Bukan bangga, kamu tahu dah saya dulu membunuh, ya, bisa dibangga-banggakan, ya. Kalau membunuh sudah itu masa lalu, menyesal kenapa saya dulu jadi pembunuh. Nah, ini kadang-kadang dosa dibanggakan. Nah, maka itu bukan taubat. Taubat itu, ya, dosa disesalkan. Dia pembunuh, dia itu begal sana, dia perampok sana, nyesal dia.
Ini kadang-kadang saya nakal juga Nah ini kan nakal kita itu tidak usah sebut-sebut lagi. Kenapa? Karena kita sudah menyesal. Itu syarat taubat. Orang bertaubat itu tidak mau lagi disebut. Dia nyesal ngapun dulu kayak gitu. Ya. Kenapa dia? Bukan dia masuk penjara saat ini. Nyesal atau tidak? Bangga dia masuk penjara. Ya nyesal lah. Ya. Apalah saya melakukan. Ketika dia di dalam penjara dia nyesal itu. Ngapa? Saya bodoh betul. Saya ngapa mau masuk penjara kan gitu. Ketika di akhirat dia masuk neraka. Nyesal kenapa saya mengerjakan itu kan gitu. Kenapa dia harus bangga? Nah kayak gitu kan. Jadi syarat pertama taubat itu dia harus menyesal. Syarat kedua dia harus berhenti dari dosa. Ya, kalau dia menyesal tidak mau bunuh lagi, yang kedua dia harus berhenti dari pembunuhan. Syarat ketiga dia harus azam yang kuat. Dia bertekad kuat tidak mau lagi. Nah, jadi pertama nyesal, kedua berhenti, ketiga tekad kuat tidak akan mengulanginya lagi walaupun terdesak dan semisalnya. Nah kayak gitu. Contoh korupsi, mencuri. Waduh nyesel saya kalau tidak diambil, ini salah. Ya, ini berarti bukan tobat, tapi dia merasa rugi dan ambil kesempatan. Nah itu ya. Jadi dia harus menyesal, aku ngapun diambil. Akhirnya kan berat balikannya. Walaupun orang tidak tahu. Itu harta sudah kita ambil dari korupsi. Kita belikan rumah. Rumah itu cantik. Mau diapakan sayang. Gimana kita mau bertobat coba dari itu? Kan bingung. Itu mobil. Itu kita pakai sehari-hari dan cantik. Itulah dia kendaraan kita. Rupanya hasil korupsi. Kita mau tobat dari korupsi. Sayang itu. Kenapa saya ngambil? Coba tidak saya ambil, saya tidak punya mobil. Jadi mudah saya tobat. Karena jadi Pak, jangan kita anggap sepele. Tobat itu tidak mudah. Nah itulah. Makanya dosa besar itu dihapuskan Allah dengan cara tobat. Tidak mudah tobat itu. Semua dosa, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah menghapuskan semua dosa. Semua dosa Allah hapuskan dengan cara tobat. Berat. Berat betul. Siapa sekarang yang mengatakan tobat itu mudah? Nah kalau dulu nanti tobat, enak saya. Korupsi lebih banyak ditobat, gimana caranya? Ya kan? Itu. Bunuhlah dulu nanti tobat. Nanti susah, sudah biasa bunuh, begal segala macam susah. Minuman keras, itulah. Ya. Berjudi susah, Pak. Pada kesempatan dijudi lagi, ya, dan semisalnya. Jadi puasa Arafah itu adanya di bulan Dzulhijjah. Apa keutamaan puasa Arafah? Menghapuskan dosa-dosa kecil. Dosa kecil ini bapaknya bertumpuk-tumpuk. Kadang-kadang orang masuk neraka gara-gara dosa kecil. Kenapa? Karena bertumpuk-tumpuk. Memang dia menjaga dosa besar. Dia tidak membunuh, tidak berzina, dia tidak mencuri, dia tidak merampok, dia tidak minum minuman keras, dia tidak berbuat syirik. Tapi banyak dosa kecil dikerjainnya. Lama-lama tumpuk jadi bukit, jadi gunung. Nah ini yang bisa menyengsarakan orang, mencelakakan orang pada hari kiamat. Caranya menghapuskannya dengan puasa Arafah. Dihapuskan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Ya, ini keutamaan bulan Dzulhijjah. Kemudian bulan Dzulhijjah juga ada hewan kurban. Kita menyembelih. Nah ini sangat-sangat amalan yang luar biasa, ya, yang harus setiap muslim kerjakan setiap tahun. Karena di dalam hadis Nabi SAW disebutkan beliau semenjak masuk kota Madinah tidak pernah luput dalam setahun berkurban. Terkadang beliau berkurban 100 ekor unta, 100 ekor unta. Ya, kemudian beliau sembelih unta tersebut sebanyak 36 unta, ya, dengan tangan beliau, dan kemudian disempurnakan oleh Ali bin Abi Thalib menyelesaikan 100 ekor unta yang beliau korbankan.
untuk kurbannya banyak, satu onta aja berapa. Ya. Jadi kalau kita mampu tidak masalah, kurban setiap tahun 1 ekor sapi saja, tidak masalah. Apalagi penghasilan kita untuk 1 ekor sapi ini cuma setengah bulan saja bisa beli. Ya, ya. Setengah bulan gajian, setengah bulan ini bukan 1 bulan bisa beli seekor sapi. Kurbanlah setiap tahun satu sapi. Ya. Ya, kalau nanti malu gitu, karena sumber pahala kita ya dibuang itu, maka kurbanlah. Sekarang kita masuk ke amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Ini sebentar lagi insyaallah masuk Isya. Jadi apa yang akan kita kerjakan di bulan Dzulhijjah supaya kita tidak pusing, ya, tidak bingung. Ini ada hari-hari istimewa sebentar lagi di tengah-tengah kita, yaitu ketika masuk bulan Dzulhijjah. Ya, apa yang akan kita kerjakan? Yang pertama, berbanyak zikir. Nah, dulu mungkin hari-hari lain kita 1 jam 2 jam ngobrol itu biasa. Nah, sekarang cobalah berzikir gitu. Ya, baik di mobil berzikir, kemudian lagi sendirian berzikir, ada teman mungkin ya selingi aja berzikir. Bagaimana cara menyelingi ketika ngobrol? Ya nggak usah keras-keras. Kalau keras-keras nanti kata teman, nah dia tidak menghiraukan ya obrolan kita. Ya. Kalau orang Arab itu sudah biasa Pak, dia ngobrol di sendiri, subhanallah, ya alhamdulillah, la ilaha illallah, sambil ngobrol. Itu biasa. Kalau kita tidak biasa kayak gitu, lagi ngobrol-ngobrol, la ilaha illallah, antum apa ya? Nah ya, iya, lagi astagfirullah, kenapa? Sakit. Ini kan, emangnya astagfirullah itu kalau kita sambung ya. Ini itu kan ucapan kita minta ampun pada Allah, astagfirullah, astagfirullah. Kan? Perbanyaklah istighfar, yaitu astagfirullah, astagfirullah. Itu istighfar namanya, minta ampun ya Allah. Nah, kita lucu dan kita tidak biasa kalau lagi ngobrol diseling-seling. Jadi diam-diam aja tapi hati kita ingat. Ya, atau bibirnya pelan-pelan sambil berzikir dikit-dikit subhanallah. Ya, walaupun tidak didengar oleh teman kita. Karena nanti diketahui Pak, oh ini berarti jamaah Baitul Hanan. Kenapa? Lagi ngobrol dia zikir. Ya, karena jamaah lain mungkin tidak, mungkin kayak gitu. Yang tidak enak kita. Ya, kemudian yang kedua, puasa. Jadi ketika masuki bulan Dzulhijjah, karena ada hadis riwayat Imam Bukhari keutamaan 10 awal tadi, tidak ada amalan yang lebih Allah cintai kecuali di hari tersebut. Ya, jadi orang beramal itu cintai. Maka di sini kata ulama tidak masalah orang berpuasa setiap hari di 9 pertama Dzulhijjah. Artinya di 8 itu. Kalau 9 kan memang jelas puasa Arafah. Ya. Jadi tidak masalah dia. Apalagi kalau seandainya dia memang istiqomah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ini harus dikencengkan ketika di bulan Dzulhijjah. Jangan kendor. Iya. Jadi puasa atau puasa Senin Kamisnya, silakan puasa Senin Kamis. Ya. Tapi jangan sampai lewat puasa Arafah. Karena begitu besarnya pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala serta pengampunan dosa. Ya. Jangan sampai ketinggalkan puasa Arafah. Jadi ajak anak-anak kita, puasa itu bukan hanya puasa Ramadan saja. Memang iya, puasa Ramadan itu puasa yang wajib. Tapi dengan keutamaan puasa Arafah menghapuskan dosa berlalu dan yang akan datang, maka kayaknya puasa ini perlu kita kita hidupkan ya di rumah tangga kita masing-masing. Ya. Kemudian tilawah Al-Quran, baca Quran. Jadi kalau bisa targetkan ketika masuk Dzulhijjah khatam. Bukan hanya di Ramadan khatam itu. Jadi ketika Dzulhijjah mulai masuk bacalah. Kenapa? Karena amalan di bulan Dzulhijjah itu lebih Allah cintai. Bahkan orang jihad pun bisa kalah dengan amalan di bulan Dzulhijjah. Maka bacalah banyak-banyak Al-Quran. Ya, buka. Masih belum bisa kan? Belajarlah. Tahun depan ditanya, tidak bisa lagi kalau tidak belajar. Nanti kumpulin Pak, yang mungkin ada saran kita, kumpulin bapak-bapak yang belum bisa baca Quran. Tidak ada gengsi-gengsi di sini.
Kenapa? Nanti repot kita di akhirat. Orang lain banyak pahala nih baca Quran, kita pahala apa? Sedekah kita kurang, apalagi puasa kita kurang. Orang lain mungkin banyak baca. Satu huruf itu pahala, satu huruf. Alif lam mim 3 huruf. Bukan alif lam mim itu satu huruf, bukan 3 huruf. Nah, satu huruf itu diganjar 10 kali. Masya Allah. Begitu banyaknya kebaikan, 10 kebaikan, 10 kebaikan, 10 kebaikan. Coba kita membaca nanti satu halaman, hitunglah itu. Ya, nanti silakan Bapak adakan penelitian. Satu halaman itu berapa huruf? Kan belum ada tulisannya. Nanti silakan. Jangan dengan 1000 huruf. Kalikan 1000 huruf kali 10 kebaikan. Jadi 10.000 kebaikan. Masya Allah, satu halaman. Gimana kalau yang lancar? Sekali baca dia setengah juz. Nah, orang lain mendulang pahala dari baca Quran, tapi ingat, jangan juga ya. Riak tadi itu harus dibuang jauh-jauh. Jadi orang lain mendulang pahala dari pahala Al-Quran, apalagi Al-Quran ini menjadi syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu penolong kita. Penolong. Inilah yang akan membantu kita. Puasa dengan Al-Quran yang akan membantu kita. Ya Allah, dia dulu tahan-tahan ngantuk gara-gara membaca Al-Quran. Dibantu oleh Al-Quran. Itu dibantu. Itu Masya Allah. Jadi Pak, kapan lagi? Insya Allah belajar Al-Quran itu, belajar Iqra itu, 6 Iqra itu bisa 3 bulan. Itu pun santai bacanya. Tapi kalau lipat bisa 1 bulan. Lipat, ya, setiap hari. 1 bulan dia tidak keluar, tiba-tiba bulan depan, ini jangan ya. Nanti dia di depan, Alhamdulillah. Ini namanya pamer. Mentang-mentang 1 bulan dia bisa baca Quran, habis itu dia pamer ya. Tidak perlu kayak gitu kan. Tapi dia sudah bisa baca Quran. Tetap dijaga, hati tetap dijaga. Itu. Jadi yang ketiga amalan membaca Al-Quran. Yang keempat, amalan yang keempat kita kerjakan di bulan Dzulhijjah ini adalah sedekah. Perbanyak sedekah. Bila perlu setiap hari kita keluarkan uang, kita keluarkan nasi, ya, kita kasih mungkin orang-orang yang membutuhkan. Sedekah kita. Ya. Tidak perlu banyak, karena ekonomi kita sulit. Tidak perlu banyak. Itu sering kita sampaikan ke santri-santri kita yang memang kadang-kadang biaya bulanan atau uang jajan mereka itu ada yang sedikit, kadang-kadang cuma dikirim untuk sebulan itu 50.000 ya. Kadang-kadang iya seperti itu, ya 50.000 dibagi sebulan berapa lah ya, tidak bisa mungkin dia ngatur itu ya. Jadi kata kita kalau udah dapat kayak gitu, belilah apa yang kira-kira banyak di kacang atau di kuaci, aja kawan-kawan makan ya kan. Ada kawan-kawan makan, itu menunjukkan dirinya itu ada sifat dermawan. Hanya saja faktor ekonomi yang tidak bisa. Ini dah kesempatan ketika datang duit jajan, tidak mau bagi-bagi. Ketika habis duit jajan, minta sama kawan. Nah ini kan tidak bagus. Jadi ketika datang, belilah yang kira-kira bisa makan bersama-sama. Beli kuaci itu, ya. Beli 5.000, banyak apa? Makan rame-rame. Yuk makan sini, makan semua orang dapat. Luar biasa, itu menunjukkan dia mau bersedekah. Jadi pelajarannya, sedekah itu tidak mesti banyak kalau kita tidak bisa banyak. Tapi kalau bisa banyak, bagus memang ya, sedekah. Jadi kita bisa sedekah nasi bungkus. Ya masaklah, mungkin biasa kita masak 1 kilo, masak lebih dikit ya, 1 kilo seperempat. Seperempat itu kita bungkus mungkin 2 bungkus, kasih itu siapa, atau tetangga, atau yang lewat ya, atau pemulung-pemulung lewat, ada makan dulu, makan ya. Insya Allah bisa ya. Isi apa lauk kita sehari-hari lah. Lauk kita sehari-hari kita bungkusi, kasih insya Allah ya. Kalau lebih dari itu silakan sedekah. Kemudian amal berikutnya berkurban. Nah berkurban ini jangan sampai lewat ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendapati, artinya dia ada keluasan, dia mampu untuk beli kurban, dia mampu ada duit dia untuk beli kurban, tapi tidak berani, tidak mau kurban, fala taqrabanna masajid.
Jangan dekati masjid kami. Nunjukkan kalian itu pelit. Nah, itu. Ya, apa yang kalian pikirkan lagi? Ketika datang bulan Kurban, ya, kalian mampu untuk beli, jangan dekati masjid kami. Masya Allah, Pak. Kalau depan kita Rasulullah ngomong kayak gitu, gimana? Masa kita mau marah, Pak? Kayak gitu kan? Itu Rasulullah. Kita ini mau masuk surga nanti syafaat beliau. Nah, gitu. Jadi berusahalah untuk berkorban. Ya. Nggak bisa, tabunglah dikit-dikit. Ya, sebulannya berapa ratus ribu, insya Allah bisa. Wallahu ta'ala bishawab. Itulah diantara amalan-amalan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan pada Dzulhijjah tahun ini ya, kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang dicintai karena kita beribadah di bulan tersebut, insyaallah taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.